warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sebelum kita ke materi kajian, seperti biasa kita hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca beberapa kalimat zikir, karena Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka harapannya hati kita akan menjadi tenang. Seperti yang disampaikan Ustaz Samsul tadi, bahwa kalau hati kita sehat mah sepahit apapun kehidupan kita akan menjalaninya dengan ikhlas. Walaupun terkadang kitanya kuat, sebelah kitanya yang nuntut gitu. Ada yang begitu ya. Istrinya tawakal banget, ridho banget dengan kehidupan. Suaminya yang gak ridho, pengennya gilis-gilis jadi orang kaya. Ada yang suaminya ridho banget, tawakal banget, kata istrinya, dasar lu pemalas. Ada yang begitu. Maka kalau hati kita ikhlas, tenang, harapannya dalam menjalani kehidupan ini gak gampang terombang-ambing dengan keadaan. Maka antara ilmu, ibadah, dan zikir harus seimbang. Ilmunya aja, zikirnya nggak ada, hampa juga. Orang nih berilmu, tapi zikirnya jarang, baca Qur'annya jarang. Jadi ilmunya cuma lewat kerongkongan nantinya, hampa juga hatinya. Orang ahli zikir terus, nggak ada ilmunya, hampa juga. Maka antara baca Quran, zikirnya, ilmunya harus seimbang. Itu yang harus kita kerjakan setiap hari. Moga ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Syulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil mu'allifin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddithin awsan ila mu'allif hadzal kitab. Ghafarallahu lana wa lahum dhunubana wa dhunubahum. Syulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sallallahu ala Muhammad. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallim ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-tuqa wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir ayyam. Amma ba'd. Kongkon ninggo sih pasan. Tadi iklan dikit dari sutradara kok ninggo. Dipendeliki wae kula deh. Masyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hamba-hamba Allah, perindu ridha Allah dan tentunya perindu surganya Allah. Kalau orang rindu Allah berarti rindu surga ya Pak? Ada yang rindu neraka? Ya, kalau rindu neraka
latihan dikit, ajak lambenan dicokoti lamuk. Masya Allah. Semoga apa yang kita kerjakan benar-benar menjadi jalan kita untuk sampai kepada Allah. Ada banyak jalan menuju Jakarta, begitu juga ada banyak jalan menuju Allah. Ada orang yang sampai kepada Allah dengan puasa. Puasa Daud, puasa Senin Kemis, mudah berpuasa. Sampai dengan kepada Allah. Ada orang yang sampai kepada Allah dengan ilmu, belajar terus gitu ya, sampai juga pada Allah. Ada orang yang sampai kepada Allah dengan tahajud, rajin puasa, tahajud males. Ada, bukan males abot ya Mbak, kakak ngadis sih karena males. Ada orang yang rajin sedekah, puasanya berat. Gak bisa orang itu puasanya rajin, tahajudnya rajin, sedekahnya rajin. Gak ada. Pasti ada salah satu amal ibadah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada satu amalan yang dimudahkan, jaga tuh. Jaga benar-benar istiqomahnya. Jaga keikhlasannya. Karena akan menjadi jalan sampai kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat. Qadarullah, ada orang yang rajin banget duha. Rajin duha walaupun masih medit kan. Ya gak apa-apa, rajin duha. Pasti sholat duhanya ini akan membuatkan dia menjadi orang yang dermawan. Yang penting dijaga. Ada orang ahli sedekah, tapi dia susah untuk berjamaah. Gak apa-apa, dijaga sedekahnya. Nah, kita yang dimudahkan untuk mencari ilmu, dijaga. Semoga menjadi jalan kita sampai kepada Allah dan dimudahkan untuk urusan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begini. Setiap orang umumnya pasti tidak suka dengan keadaan malam yang gelap, mati lampu, apalagi gerhana bulan. Kata orang sini apa? Peteng ribet. Jare wong loyang peteng rubet. Orang imkot peteng ribet. Malam gelap mati lampu. Waduh, wis ngrutu kono. Apa yang terjadi? PLN bayar tiap bulan kok masih mati lampu. Nggak betah. Padahal mati lampu ini jauh 10 menit. Sudah nggak betah. Apalagi sinyal HP-nya ikut hilang. Wifi-nya mati. Wah, dunia sempit. Padahal orang zaman dulu nggak ada wifi biasa saja. Zaman sekarang nggak ada wifi udah. Kayaknya kayak nggak ada beras gitu ya. Sudah menjadi kebutuhan pokok wifi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang gak suka keadaan gelap, apalagi rawan maling. Wis peteng gelap, rawan pencurian, keadaan tidak aman, apalagi badan lagi sakit. Orang gak suka. Satu contoh. Yang kedua, bapak-bapak lagi plesir jalan-jalan, naik mobil, pasti harapannya pulang pergi mobil nggak mogok. Nggak akan suka kalau mobilnya trouble di tengah jalan, bener nggak? Perjalanan ke Bandung, pasti apa yang didoakan? Ya Allah, semoga selamat lancar dari berangkat sampai pulang. Doa demikian menunjukkan kita nggak suka di tengah jalan perjalanan kita ada masalah.
Terjadi di tol bannya pecah, remnya ngeblong. Betapa gelisahnya hati kita. 2. Yang ketiga, pengennya kita mah dengan tetangga baik-baik saja. Ya kan? Jalan buat mobil keluar diumbuki pasir. Tetangga kebangetan temen ngadi-ngadi. Ya itulah kehidupan. Kenapa? Pertanyaannya begini. Kenapa Allah kok nyiptain masalah? Atau gampangnya kenapa Allah juga nyiptain setan gitu? Ruwet ya. Setan gawene ngajak gak bener. Kenapa sih Allah gak langsung aja orang masuk surga? Aja repot. Setan-setan digawe gitu ya. Pernah gak mikir kayak gitu? Masalah diciptakan, setan diciptakan, kok Allah gitu-gitu amat gitu ya. Kalau Maha Kuasa udahlah, gak usah ada setan, udah langsung surga aja gitu. Kenapa juga kita harus bermasalah dalam kehidupan? Nah, maka kita belajar pagi hari ini. Kenapa Allah nyiptain masalah? Kenapa Allah nyiptain tetangga yang rese? Kenapa Allah nyiptain pasangan hidup yang bawel? Kenapa Allah nyiptain pasangan hidup yang mentingin hobi? Kenapa Allah nyiptain temen yang suka memanfaatkan? Bener gak? Ada gak yang pernah dimanfaatin temen itu? Kenapa Allah nyiptain saudara yang hobinya ngutang mulu? Giliran kita minta utang gak dikasih. Pengennya ngutang tapi gak mau diutangin. Ada kita ketemu, kebutuhan hidup lagi banyak, pengennya utang mulu. Japri, Kang Ustadz ini saudara mintanya utang mulu nih, gimana nih? Kenapa sih nyiptain yang gak enak-enak gitu? Kenapa nyiptain ada yang jujur, ada yang curang gitu kan? Ada yang bermasalah, ada yang tidak. Maka ayo, ada rahasia apa di balik itu? Agar kita dalam hidup itu berdamai dengan masalah. Orang Pak, selama belum berdamai dengan masalah, tekanan batin Pak. Tekanan batin. Kalau udah tekanan batin larinya kemana? Kemana-mana. Bukan kemana, kemana. Ingat, orang kalau udah tekanan batin, bukan kemana masalahnya nantinya, kemana? Ke jiwanya, ke hatinya, ke ekonominya, ke kesehatannya. Jangan salah, ke ekonomi berpengaruh Pak. Orang kalau udah kena tekanan batin, ekonomi akan turun drastis. Gak percaya kita kaji nanti. Apa sebab? Buka bengkel ya beli kiyeng, mikirin masalah. Mau berangkat ke pekerjaan males. Yang seharusnya rezeki sudah menunggu untuk dijemput, tapi karena hatinya lagi menangis terus, hatinya gelisah terus, rezeki yang sudah menunggu dipatok. Ayam doyan rezeki ya. Ya Bu, diambil orang. Apalagi lapaknya sama, usahanya sama. Orang mau datang set, wah tutup, pindah ke sebelah. Nah ngapa tutup? Lagi pusing. Oh ya kan? Lagi pusing. Anaknya badeg, mikirin anak. Iya kan? Ekonomi kena. Harusnya masuk kerja, atasan sudah mau ngasih bonus nih. Karena lagi pusing, bawaannya badan pada sakit. Gak masuklah kerja.
Angpaunya udah disiapin, kasih ke karyawan yang masuk. Gitu Pak. Ini kenapa kita harus berdamai dengan masalah. Berdamai dengan masalah berarti berdamai dengan takdirnya Gusti Allah. Itu Pak. Baik. Anak juga nggak keurus gitu ya. Yang harusnya anak dibikinin sarapan, dibikinin makan, karena lagi pusing, tukaran dengan pasangan hidup. Ibu-ibu kan, suaminya nggak bisa dibilangin, tekanan batin. Udah, suami tuh jangan dipusingin. Laki-laki tuh biarkan dengan hobinya, Bu. Yang penting kan jatahnya lancar, ibadahnya nggak ditinggal. Kalau laki-laki itu gampang, ngontrol laki-laki itu gampang Bu sebenarnya. Udah biarkan dengan hobinya, yang penting tidak melanggar keseluruhan. Tapi kalau karena hobi harusnya buat jatah istri, buat beli udang, sewa perahu, ya jangan ini. Baik, dilanjutkan. Hidup laki-laki buatan dia. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Athaillah mengatakan begini Pak. Jadi nanti saya kajian Al-Hikam, saya bagi dua. Setengahnya membahas pertanyaan-pertanyaan baik yang di grup WA ataupun yang via Japri. Karena 1 minggu ini saya full kegiatan Pak, belum sempat balesin pertanyaan di grup, juga yang japri-japri gitu ya. Teman-teman kajian jam asma paham ya. Jadi sekarang udah kuliahnya dari jam 12 sampai jam 3. PR-nya setiap kuliah selalu 3 halaman gitu Pak. Jadi dikasih sama syekhnya, baca kitabnya halaman sekian, buat rangkumannya, buat hasil penelitiannya. Jadi kan minimal satu mata kuliah saya duduk itu 2 jam untuk ngerjain tugas. Kuliahnya dari jam 12 sampai jam 3, ngerjain tugasnya satu mata kuliah 2 jam. Satu hari 3 mata kuliah, berarti 6 jam saya harus duduk maca kitab. Jadi boro-boro ngelihat pertanyaan teman-teman gitu. Makanya saya kumpulkan, ayo kita bahas pagi hari ini. Maka kalau kita nggak semangat belajar, kayaknya gimana gitu ya. Kalau bahasa Fir'aun, bahasa sombong, saya yang udah pintar aja masih belajar gitu. Jadi ayo semangat belajar. Jangan kendor. Di mana ada taklim datang, ada kajian-kajian disimak. Jadi jangan malas untuk belajar. Aulia apa? Tua, sudah waktunya bekerja. Jangan salah Pak. Sering saya sampaikan ketika kajian di rumah, orang yang memperdalam ilmu agama, berjalan menuju majelis ilmu agama, rizkinya dijamin oleh Gusti. Harus yakin Pak. Waktu saya masih muda, single di Arab Saudi, saya banyak fokus mencari uang, belajar sekedarnya saja, banyak fokus mencari uang. Tapi apa yang terjadi? Harapannya nanti pulang bisa bikin rumah, bisa beli kendaraan. Nol besar. Rumah nggak kebikin, kendaraan nggak kebeli. Justru setelah menikah, waktu saya habis buat belajar, justru Allah kasih. Rumah kebeli, istri dikasih, kendaraan dikasih, semua dikasih, anak dikasih. Ketika sudah fokus dalam ilmu agama. Jadi ketika bapak-bapak
ibu-ibu sekalian datang ke majelis ilmu, saya dapat apa sih? Awas jangan punya pikiran begitu. Ilmunya Allah kasih, dunianya Allah lancarkan. Itu hadisnya sahih, ayatnya jelas. Jadi jangan sampai waktu itu habis untuk mencari ekonomi saja. Harus diluangkan waktu, dikasih waktu untuk belajar ilmu agama. Itu udah ketetapan. Baik, kita balik lagi. Rubbama afadaka ayyuhal arif fil laili al-qabdi. Terkadang malam yang gelap, yang pekat, yang sangat menakutkan, itu lebih bermanfaat bagimu malam tastafdihi fi asyraqin nahari al-basti, dibandingkan dengan siang hari yang terang benderang. Bahasanya kiasan, Pak. Malam yang pekat lebih bermanfaat bagimu dibanding dengan siang yang terang benderang. Pakai bahasanya rubama, terkadang. Artinya apa? Pahitnya kehidupan karena masalah, pahitnya kehidupan dengan berbagai problematikanya, terkadang itu jauh lebih baik bagi kita dibandingkan dengan kehidupan kita yang selalu baik-baik saja. Cuma manusia kan mengkonon, asa ayyakuna khairu minhum. Mereka menyukai sesuatu yang gak baik, padahal hal itu gak baik dia suka. Dia benci sesuatu yang padahal itu baik buat dia. Asa antuhibu syai'an khairul lakum wa ansa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Menyukai sesuatu yang padahal itu gak baik, membenci sesuatu yang padahal itu baik. Masalah tuh baik buat kita, cuma kita gak suka masalah. Masalah tuh baik, Pak, sangat baik. Coba lihat ayat Qur'annya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah enggak nyiptain satu hal pun di dunia batil. Enggak ada manfaatnya, enggak ada. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu batil. Berarti semua yang Allah ciptakan ada manfaat. Nah, apa sih Allah gawe lamuk, kotor, penyakit, lamuk, nyokot, demam berdarah, gatel paling beli. Ini kumah beli betah ya, Bu. Barangnya cilik, ruwet, digawe nih Gusti Allah. Kurang kerjaan bisa dari pangeran. Kalau yang nggak paham, apa? Afala yatadabbarun, afala yatadakkarun. Banyak ya ulul albab, wahai orang yang berakal. Coba diangen-angen, kenapa Allah gawe lamuk? Oh, lamuk di jalannya kita sugih. Buktine priwe? Wong si mau berpikir priwe gawe obat anti nyam. Digawelah obat lamuk, gawe pabrike, sugih, menyerap tenaga kerja, ya kan? Berapa ribu orang yang kerja di pabrik obat nyamuk? Coba nang Gusti Allah, lamuk hilang. Berapa ribu yang di PHK? Yang cari makan di pabrik obat nyamuk berapa orang? Tapi kan kita kadang nggak nyampe, karena nggak mau mikir. Pulanya Al-Quran selalu menuntut, ya ulul albab, hai orang-orang yang mau berpikir. Jadi kita dalam menghadapi hidup tuh
Jangan lihat, terasa, wis, pikir dulu, cermati dulu, hayati dulu dalam menjalani kehidupan. Ajak konyong-konyong, jangan nyamuk ini langsung kita marahi. Buktinya orang yang mau berpikir menciptakan lapangan pekerjaan, memanfaatkan barang-barang limbah. Obat nyamuk itu dari limbah, Pak. Dari limbah yang dimanfaatkan. Jutaan orang terhidupi dengan adanya nyamuk. Ketika yang digigit demam berdarah, gitu kan, dokternya oleh duit, rumah sakitnya berputar, berapa banyak yang kerja di rumah sakit? Ya Pak Haji, itu gara-gara nyamuk. Satu kecil, Robbana ma khalaqta hadza batila. Kenapa Allah nyiptain setan? Iya kan? Awas, bukan setan lambe abang, Pak Haji. Atau setan rambut pirang, bukan ya? Ini setan yang baik dari bangsa jin dan manusia yang memang tugasnya menggoda kita untuk jadi temannya dia. Apa hikmahnya Allah menciptakan setan? Agar kita selalu memohon perlindungan kepada Allah. Coba lihat, mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ingat Allah, ya kan? Mau tidur, baca doa. Copot baju, baca doa. Pak Jolik copot baju, baca doa boten? Waduh. Paingan. Awas, apalagi kalau sampai telanjang ya, bahaya banget nih. Saya sampaikan kajian minggu kemarin. Jangan sampai walaupun sendirian di kamar telanjang. Apalagi dari kamar menuju kamar mandi, bruat, serundul melayu. Ayo, siapa kisi kilok begini? Kalau saya ada di situ, weh, tuh Yule siapa kada? Awas, di kamar saja jangan. Sendirian gak ada orang, kita sendirian di kamar jangan. Makanya step by step, copot baju dulu, mau ganti kaos kan, pakai kaosnya. Terutama bagian bawah ke. Bagian bawah cukup ketika mandi dan ketika perang saja. Ngerti Bu perang? Selain itu jangan. Awas. Ya, jadi ketika di kamar pun setelah baju pakai sarung dulu, baru copot celana, ganti celana. Jangan dibuka berat. Sayyidina Ali nggak pernah ngelihat auratnya sendiri. Nah, maka kita harus belajar dari situ. Kita baca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu, agar kita tidak terkena pandangan ain dari bangsa jin. Kata Pak Samsul, jin itu melihat kita nggak ngelihat mereka. Di kamar kita mereka ngeliatin kita. Kalau ngelihat kita telanjang, mereka ketawa. Aduh, Pak Jiolik, ternyata apa beli serem digoyoning jin. Aduh, nanti terkena ain dari bangsa jin. Maka Rasul mengajarkan baca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Makanya di dalam kitab Uqudul Jin gak boleh ketika peperangan pun tanpa penutup tuh gak boleh.
Itu nggak boleh. Harus ada penutup. Yang belum nikah pura-pura belum ngerti baik. Khusus yang sudah menikah ini. Nah, apa sebab? Karena jin, setan dari bangsa jin akan melihat dan bisa ikut dalam ibadah yang tersebut. Maka harus pakai penutup. Jangan dibuka semua. Ketika itu harus pakai penutup. Kemudian baca doa. Itu hikmah dibuat dijadikan setan. Kita selalu hati kita disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setan gak ngelihat kita, maka kita berlindung kepada zat yang melihat setan. Paham? Setan mah enak, Pak. Enak goda kita tuh. Pertama, setan 24 jam. Nggak ada tidur, nggak ada istirahat. Aplusan. Jadi satu orang oleh iblis ditugaskan satu setan untuk selalu mengawasi. Awas. Maka mereka tahu betul kelemahan kita di mana. Ada orang nggak bisa digoda dengan uang. Serangan fajar belum mempan. Tok tok tok. Coblos 06 ya amplopnya. Maaf, saya tidak menerima disuap. Oh, tidak bisa disuap. Ada orang tahan dengan duit. Oh, gitu kan. Disanjung, setan dibisikin. Kamu tuh orang yang soleh loh. Kamu loh orang yang baik loh. Gak ada orang kayak kamu. Ning tokonya gak langka. Limited edition. Gak terpancing. Maaf ya setan, saya bukan tipe orang yang suka disanjung. Gak gampang GR gitu ya. Dipuji orang, setan kan mujinya melalui orang lain. Dibisikin temannya buat muji dia gitu kan. Ketika setan sendiri bisikin buat ujub gak mampu, setan akan memakai alat. Siapa? Temannya, muridnya, jamaahnya, istrinya buat muji dia. Iya kan? Timbul siapa? Pantes saya dihormati, emang layak dong. Bukan dia, saya memang layak. Ilmu saya ada kok. Begitu kan kadang. Gak mempan, gak berhenti. Setan tahu kelemahannya di perempuan. Allah kasih perempuan. Sebagaimana Barseso kan. Allah kasih perempuan. Dia terjerumus dalam perzinahan. Ada yang digoda perempuan gak mempan. Digoda dengan uang gak mempan. Digoda dengan sanjungan. Rela demi batur, neraktir. Bahkan rabine kelantik kan. Ada tipe orang begitu kan. Temennya di tongkrongan, ayo traktir. Padahal dia gak punya uang. Yang penting dikenal sebagai orang yang dermawan. Setan tahu itu. Maka Allah menciptakan setan bisa melihat kita gak ngelihat mereka. Maka kita berlindunglah kepada zat yang melihat setan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmati Allah, balik lagi. Kenapa kita gak suka dengan masalah, sedangkan masalah itu baik buat kita? Keadaan yang gelap itu baik buat kita dibanding keadaan yang terang. Ada satu kejadian begini Pak. Setelah dari Pak Haji Olik, saya buang angin rem bulan lalu ya. Ternyata ada masalah baru Pak Haji. Kampas rem itu mobil saya ketika sudah ngerem nggak balik lagi. Jadi terus aja di kampasnya. Ini ngeri kan? Sampai ban itu ngebul. Qadarullah
pas ngebul itu saya di depan bengkel di Celeng. Langsung saya masuk ke bengkel. Awal itu saya protes. Duh, duit langka-langka, mobil berobat. Mobil kalau berobat kan tahu sendiri Pak. Yang punya mobil ya. 500 itu minimal ya Bu. 500 minimal kalau mobil yang berobat. Dah. Tapi saya perhatiin terus, liatin, ngobrol, nanya, kepo lah. Kok bisa begini, bisa begitu gitu ya. Dah selesai, nota jadi print, keluar 2 juta, berapa itu? Mangkat KB duit di dompet Pak. Mangkat KB. Saya nggak rela gitu hati saya. Kok saya lagi ada kebutuhan lain. Kenapa sih Allah kasih masalah ini? Nggak rela. Protes sama Allah. Ya Allah, saya tuh besok wayahna jatah istri gitu. Setor, ini Menteri Keuangan. Ini setornya ke bengkel. Nggak rela. Bener Pak. Nggak balik-balik duitnya. Nggak diganti-ganti sama Allah. Protes. Satu nggak diganti-ganti. Terus masih gelendeng baik. Oh, mobil ya. Sampai ngerancang sih didol bae ta gini kayak. Dah, setelah 5 hari baru tuh saya ikhlas. Saya ikhlas dengan masalah itu. Ya sudahlah, udah kehendak Allah. Tuh, pengen ketemu kehendak Allah tuh 5 hari Pak. Orang yang kerjaannya baca Al-Hikam bisa ketemu, oh ini kehendak Allah 5 hari Pak. Bagaimana yang di luar yang gak ngaji gitu kan? Asli Pak, 5 hari baru. Oh ya udahlah, udah kehendak Allah. Mau mobilnya digebuki gaya ispriwe. Setelah 5 hari itu perlahan-lahan Allah ganti, plak 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 plak. Tentunya setelah negosiasi dengan Menteri Keuangan ya, bahwa jatahnya mundur gitu. Nah, Allah ganti Pak. Kita kehilangan sesuatu, ikhlas, Allah ganti dengan sesuatu yang lain. Percaya, itu kaedahnya. Kita kehilangan sesuatu, nggak ikhlas, nggak akan diganti. Kehilangan apapun, harta, pekerjaan, binatang kesayangan, apapun, sudah bisa ikhlas, Allah ganti. Kalau nggak ikhlas, Allah gantinya dengan penyakit. Karena di sininya, tuh kan, dah Allah ganti, uangnya Allah ganti. Hikmat terbesar yang Allah berikan pada saya dari kejadian itu adalah apa Pak? Saya tahu di mobil ada yang namanya long terot enterot Pak. Jadi kenal Pak. Oh, ada yang namanya terot-terotan nih. Ternyata bengkel jelasin, Pak Ustadz, ini mau disepuring balancing juga tetap miring. Mau diapain juga tetap bermasalah kalau saudara terotnya belum diganti. Oh, jadi di mobil itu ada yang namanya Mang Terot diterot. Yang tadinya saya nggak tahu bagian orang teknik itu mah Pak Samsul, Pak Haji Oleh, Kang Rinto. Jadi tahu ada terotnya. Baru setelah itu memikirkan untuk beli terot, durung tuku terotnya Pak. Karena harus 2 juta lagi katanya. Tapi Allah akan kasih rezekinya insya Allah. Sama. Itu satu masalah kecil Pak, masalah mobil, masalah kesehatan, sama Pak. Ketika kita bisa ikhlas dengan masalah kesehatan tersebut,
maka Allah akan berikan hikmahnya. Tapi kalau enggak akan ketemu. Hari ini misalkan kita sakit, keluarga kita sakit, anak kita sakit, kita belum sembuh, anak sudah sakit. Kalau kita ngeluh, gerutu, enggak akan diganti dari sakit itu. Pahala beliau nih, Pak, orang dapat masalah, ikhlas, pahala dapat Pak. Minimal kok. Tapi kalau nggak ikhlas, pahala nggak dapat, gantian juga nggak dapat. Dah, jalanin, nikmatin. Paling tidak kita akan paling istimewa, akan sampai kepada Allah. Contoh, perjalanan ke Bandung di tengah jalan ban bocor. Apa yang kita kerjakan? Astagfirullahaladzim, mobil ya. Dadian istighfari mobil kan? Astagfirullah, lagi anu mengkenen. Kita ingat kepada, maka masalah itu baik buat kita karena akan mengantarkan kita kepada Allah. Kalau kita tahu ilmunya. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, justru masalah itu akan mengantarkan kita kepada baygon, kepada tali, alias bunuh diri. Tapi kalau kita sudah tahu, Robbana ma khalaqta hadza batila, Allah gawe masalah itu bukan Allah batil, tapi karena Allah sayang Pak. Lamun bajolik sehat baik, sugi baik, wah rabine wolu mantap, semenereang, awak sehat, duit anak, mobil bagus, rumah tingkat, sawah amba, rabi tua beli gelem diwayu pegat, bahagia. Maka Allah kasih masalah, qadarullah, simone lancar baik, bengkelan ki. Tiba-tiba murid dewe, karyane dewe buka bengkel. Kan bisa begitu? Di depan Alfa. Konsumennya terbagi akhirnya. Muridnya kan? Nah itu. Pondok sama Pak. Maju jalan gitu kan. Muridnya pada dadi. Gaya pondok jaraknya parak-parakan muridnya. Santrinya terbagi. Bisa begitu. Jadi masalah-masalah itu Allah hadirkan agar memposisikan bahwa kita ini hamba, makhluk ciptaan Gusti yang selalu butuh ning Allah. Mulane ketika ada masalah apa yang harus kita kerjakan? Pertama, terima dulu. Ikhlas dulu, terima dulu. Awas, poinnya nih. Dari obrolan tadi panjang-panjang, saya simpulkan. Masalah apapun ketika datang kepada kita, seberat apapun, pertama yang harus dilakukan ikhlas dulu. Ya Rob, walaupun berat, hamba ikhlas. Motor satu-satunya ya Allah, itu kaki saya kalau mancing. Ditinggal mancing nih gubuk didorong wong. Diahlina wong. Hamba ikhlas ya Allah. Ikhlas dulu. Ya Allah, saya sudah kok sejak usia menginjak 50 kok sakit-sakitan mulu. Dengkul ngecop, pinggang ngecop gitu ya. Aduh sama itok, teklok, boyok gitu. Ikhlas dulu. Usaha lagi lancar-lancare, saingan semakin banyak, drop, ikhlas dulu. Gitu ya, ikhlas aja dulu. Gitu. Saya pernah cerita kan, perihal usaha saya gitu kan. Lagi enak-enaknya, per hari itu sampai 2 juta, 1 juta lebih. Tiba-tiba kapang-kapung
Aduh sing Lampung ponakan dewek buka praktek ning Pedati. Pasiennya terbagi ke sana. Kampung-kampung di sebelah bikin klinik terbagi ke sana. Ikhlas saja dulu. Dan jangan, terutama bab usaha, paling penting nih. Jangan diyakini usaha kita yang menjamin rezeki kita. Awas, garis bawahi. Jangan pernah meyakini usaha kita, pekerjaan kita yang menjamin rezeki kita, menjamin hidup kita. Tetap harus diyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya meyakini pekerjaan saya itu sumber rezeki saya, penghasilan saya, langsung Allah bagi, Pak. Tes. Langsung kontan. Pengennya apa Gusti Allah mengkonon? Pengennya apa? Agar supaya tangi bengi, ya Allah. Ya Allah, iku pasiennya wis kari setitik. Ya Allah, Engkaulah sumber rezeki hamba, ya Allah. Engkaulah yang menjamin hidup hamba. Kalau sudah begitu, Allah kasih dari sumber rezeki yang lain. Bis wanti-wanti, jangan pernah. Baik, setelah menerima, yang kedua sholat. Sholat, Pak. Ketika kita dihadapkan pada satu masalah, kalau sholat fardu sudah pasti, sholat tahajud iya, sholat duha enggih, sholat hajat. Ketika dihadapkan satu masalah, setelah ikhlas, menerima, ridho, wudu, hamparkan sejadah, sholat hajat. Sholat hajat, hadapkan hati kita pada Allah. Nabi begitu. Nabi ketika habis di itu kaumnya, misalkan habis diserang oleh kaumnya, harus lagi gelisah, bagaimana? Apa yang Nabi kerjakan? Wudu dan sholat. Kita sholat 2 rakaat, sujud kita dihayati. Ya Allah, tenang apa? Setelah saya menikah, saya punya anak, kok ekonomi kayaknya sulit banget. Saya di PHK dari pekerjaan, jualan juga sepi, belum lagi istri ngomel-ngomel. Iya, lakinya mengaji al-hikam, tahu tauhid, istri kan enggak. Ada gak yang begitu? Iya dong Pak, anak kan minum susu, bukan minum ceramah. Istri kan beli baju pakai uang, bukan pakai dalil. Ya wajar saja ngeluh. Ketika ya beli susu buat anak, kata Kang Ustadz, yakin sama Allah, nanti Allah kasih uangnya. Apa yang terjadi istri? Wah, sudah dikapruk. Astagfirullahaladzim. Maka ini harus kita paham. Baik, balik lagi. Adukan pada Allah. Ikhlas menerima sholat hajat. Adukan pada Allah setelah sholat. Ya Rob, begini banget kehidupan saya. Jika merubah siang jadi malam, merubah malam jadi siang, menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup, itu hal yang mudah bagimu. Apalagi untuk urusan saya. Wa ufawidu amri ilallah. Saya pasarkan urusan saya padamu ya Rabb. Saya nggak bisa cari kerja, saya nggak bisa menghasilkan uang, saya nggak bisa cari rezeki milikmu ya Allah. Semua yang di langit terus sanjung Allahnya Pak. Ketika doa sanjung Allah. Itu adab dalam berdoa. Hinakan diri kita, tinggikan Allah. Itu tata cara berdoa. Hamba fakir, hamba doif, hamba lemah, hamba bodoh, hamba gak bisa apa-apa. Hanya Engkau yang maha segala-galanya. Tinggikan Allah, rendahkan diri kita.
tunjukkan bahwa kita benar-benar butuh pada Allah. Ya Allah, saya tuh gak jelek-jelek amat wajah, tapi kok belum nikah-nikah ya Allah. Demenkan ditolak. Ya Allah, masa kancing songek bedue jodoh. Dia yang berpenyakitan punya jodoh, saya yang ini. Ya Allah, hadirkan seorang wanita yang soleha, yang dapat menyempurnakan agama saya. Saya takut terjerumus dalam perzinahan. Iman saya tipis ya Allah, iman saya tipis. Akui begitu Pak. Ajan jaluk jodoh ngerasa kita imannya hebat. Ya Allah, saya tuh gak nikah-nikah tuh malu sama teman ya Allah. Berikan saya jodoh. Nikah jaluk di Gusti Allah karena malu. Salah proposal, gak akan Allah kasih, percaya. Jadi berarti kan sombong. Seakan-akan gue nih ganteng ya Allah, tapi belum nikah, saya malu sama teman saya. Ini kurang ajar. Doa yang kurang ajar. Yang nyatanya ganteng gak durung payu, ya wis aku blesak. Ya Bu, ya Roh, akui begitu Pak. Akui dalam doa, merengek sejadi-jadinya, akui betul. Kalau selama kita dalam doa masih mengakui diri kita, mengandalkan di belakang kita, gak akan jadi. Ya Allah, saya pengen beli motor ya Allah. Saya sudah nabung ya Allah. Oh, nabungnya jadi gak kau. Lupakan tabungan. Ya kata Jer. Sampai PCX didorong-dorong lah ke situ aku. Mau pelunasan umroh. Masya Allah, karena mengandalkan selain daripada Allah. Curhatnya Kang Tajir ketika mau berangkat. Nah maka di sini Ibnu Athaillah mengatakan penutup Pak, rasa butuh kita kepada Allah ketika kita berdoa kepada Allah, posisikan diri kita seperti orang yang mau tenggelam di tengah lautan. Di tengah laut, di semene, tenaga udah habis, nggak ada siapa-siapa. Siapa yang kita sebut di situ? Pasti Allah. Belum mungkin manggil anak kita. Gak mungkin kita panggil saudara kita yang jauh di daratan. Kita di tengah laut sendirian. Bapak tolong kita. Orang-orang gak berakal nih. Udah tahu di tengah laut sendirian yang dipanggil Bapak. Masuk akal gak? Di tengah laut sendirian arep tenggelam, yang dipanggil Bapak Semak. Bapak tolong kita iki arep kelelep. Nggak punya akal. Apalagi tetangga, teman. Dalam masalah kita pun begitu. Ketika kita sakit sama. Ketika ada masalah sama. Ya Allah, nggak ada lagi. Bukan kuwu, bukan dewan, bukan anak, bukan apa. Hanya Engkau. Hilangkan Pak. Untuk menyelesaikan masalah kita, buang jauh-jauh dari dalam hati kita siapapun. Buang. Karena pasti akan kecewa Pak. Yang kita harapkan teman kita yang selalu kita bantu, ketika kita datang nihil. Bahkan kadang yang mengecewakan kita itu orang yang paling kita andalkan. Orang yang paling kita andalkan. Ini sejalan dengan cerita saya waktu kapan itu. Saya punya teman Pak. Punya teman saya ini punya satu perkumpulan.
ormas lah. Nah, ormas ini dia totalitas di situ. Ini seperti yang saya ceritakan tentang pekerjaan. Karyawan yang loyal dengan atasan. Persis banget ini kejadiannya. Di ormas itu dia uangnya, waktunya, tenaganya, pikirannya, keluarganya dia curahkan untuk ormas itu. Sampai ormas ini berjalan, punya saldo, punya kas yang tadinya nggak ada kas, sampai punya kas ratusan juta, Pak. Curhat, datang, minta diruqyah. Terus biasa, bagus mentok. Nah, satu waktu dia terkena masalah hukum. Teman saya ini terkena masalah hukum. Masalah hukum kecil. Di mata dia pun ini masalah kecil. Kenapa? Karena ormasnya dia biasa membantu dia. Ya, tenanglah. Maksudnya orang lain pun ketika ada masalah hukum dibantu. Paham ya? Masa iya saya bendahara ormas yang menghidupi ormas ini nggak dibantu? Nggak logis. Makanya dia lupa sama Allah. Ketika terkena masalah hukum itu yang dia ingat siapa? Ormas. Yang tadinya masalah kecil ternyata menjadi besar, Pak. Ancamannya pidana atau denda 60 juta. Sedangkan dia nggak ada. Nggak punya uangnya. Bergulir terus, prosesnya berjalan. Hampir dia masuk bui. Sampai dia akhirnya ngutang kepada siapa, Allah kasih jalannya gitu. Dari arah yang tak terduga, bayar untuk aparat sehingga dia nggak jadi dibui. Apa ormas itu kemana? Enggak digubris, enggak diladenin, Pak. Ditinggalkan begitu saja. Padahal dia cuma minta, ayo jembatanin saya untuk mediasi. Enggak mau, suruh ngurus sendiri masalahnya. Ini ketika mengandalkan selain, ketika dia sudah pasrah, ya Allah, uang enggak ada, ormas enggak bantu, hamba ikhlas. Kalaupun saya harus dipenjara 5 tahun, saya terima. Udah, terserah engkau saja ya Allah. Saya sudah lelah, sudah capek, udah mikirnya nggak mampu. Relasi saya meninggalkan saya, teman-teman saya seakan nggak peduli. Saya di sini berjuang sendiri, saya sudah capek ya Allah. Udah, terserah engkau saja. Di saat terserah engkau saja, justru ada yang minjemin. Silakan bayarnya terserah kapan saja. Kapan saja. Tahu Pak? Dia nggak jadi di penjara. Coba kalau dia di penjara, keluarga siapa yang nafkahin? Mudorotnya lebih banyak. Ketika dia sudah menyerahkan sepenuhnya pada Allah, Allah hadirkan. Cuma kita kadang tawakalnya pura-pura. Ya Allah, saya serahkan padamu ya Allah. Tapi linjur hati ya tenang, ana batur, ana wong tua, ana atasan. Ya udah. Allah berlepas diri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sambil tanya jawab sampai jam 11.